berangkat dari keingintahuan konsumen lebih jauh tentang produk keuangan itu sendiri, baik itu pembiayaan, investasi dan lain sebagainya. Itu insya Allah kami juga mengakomodir untuk pembelajaran seputar fikih muamalah. Meskipun kami ini adalah penjual KPR gitu ya, tapi maksudnya kami itu selalu maksudnya butuh nggak sih untuk KPR? Kalau misalnya nggak, jangan nyemplung dulu ke dalam hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Wakaf Ilmu. Podcast akan membahas soal bisnis, karir, keuangan, dan hal-hal bermanfaat lainnya. Dan kali ini podcast dikhususkan buat kalian yang pengen cari rumah, tapi pengen beli rumah itu nggak bisa cash, pengennya KPR. Cuman kalau KPR khawatir ada ribanya. Jadi kita akan membahas bagaimana kemudian itu bisa teman-teman dapatkan solusinya di sini. Bersama saya sudah ada Mas Ahmad dan Ustadz Devin, selaku founder dan co-founder dari Aswakuna. Assalamualaikum Mas Ahmad dan Ustadz Devin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah Sehat. Ustadz, saya manggil dulunya Ustadz aja lah biar enak ya. Biar nggak dua penyebutan. Oke, boleh ceritain nggak Aswakuna ini apa dan kenapa kemudian ini ada? Gitu. Bismillah. Berawal dari bangku kuliah waktu itu tahun 2021. Seperti layaknya anak muda lah pada umumnya saat itu, kita coba ingin menyalurkan ilmu yang telah kita pelajari begitu. Terus ya intinya bermanfaat untuk umat begitu. Jadi saya waktu itu mengajak Ustadz Devin dan beberapa teman-teman juga dari, kebetulan kami sekampus di Lipia Jakarta. Nah, singkat waktu terbentuklah Aswakuna ini. Tadi didasarkan rasa ingin kita itu menyalurkan amanah ilmiah lah gitu, untuk menyampaikan kembali begitu ilmunya ya. Aswakuna ini awalnya bergeraknya justru di sosial. Jadi memang kita mau dakwah nih, semangat gitu. Cuman seiring berjalannya waktu, ternyata gak cukup nih hanya teori. Ada beberapa juga dari jamaah gitu atau followers ya kalau di Instagram itu ingin bertanya lebih detail gitu tentang seputar permasalahan muamalah yang mereka hadapi segala macam seperti itu. Akhirnya kami coba buka konsultasi. Di sisi lain juga kita juga perlu realistis bahwa jalannya dakwah ini membutuhkan tanda kutip bensin itu tadi. Jadi dari situ kami juga membuka corong untuk komersialnya, yaitu tadi dari konsultasi gitu. Berjalan waktu, kebetulan teman-teman waktu itu belum fokus lah di Aswakuna ini. Sambil kita juga cari pengalaman, bekerja segala macam. Ada Ustadz Devin juga lanjut S2, alhamdulillah sudah selesai baru-baru ini. Berjalan waktu kami juga masih terus menyelenggarakan webinar gratis, terus kajian-kajian, kemudian menerbitkan ebook gratis juga. Di sisi lain juga kita sudah mulai pasarkan konsultasinya tadi gitu. Jadi berjalan beriringan. Nah kemudian setelah konsultasi itu tindak lanjutnya atau khususnya ini ya yang konsultasi seputar pembiayaan tadi. Ini masuk ke topik. Jadi orang tuh bingung setelah konsultasi itu, lalu kemana lembaga keuangan syariah yang harus kami tuju gitu, atau ambil
produk pembiayaannya gitu. Akhirnya kami coba ya bisa dibilang pivot ya, menyesuaikan lagi dengan apa namanya kebutuhan klien atau konsumen. Kami mulai jalin kerjasama kemitraan dengan beberapa lembaga keuangan syariah gitu, yang kami juga tentunya sudah cek juga akad-akadnya. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah ada beberapa lembaga keuangan syariah yang bekerja sama dengan kami begitu. Dan alhamdulillah juga jadi sekarang kami bisa menyalurkan kebutuhan pembiayaan, baik itu rumah, kendaraan, mobil baru, mobil bekas, motor baru gitu. Dan juga modal kerja atau misal kalau punya apa namanya PO financing ibaratnya. PO financing sama kayak ini apa invoice financing. Iya setia. Jadi kalau PO itu bedanya ke invoice itu kan invoice itu datang ketika sudah deal. Sudah delivered. Jadi delivered ya. Ini invoice ini kan representasi utang sebenarnya. Ini dibayar, barangnya udah nyampe nih. Kalau PO nih pesen. Mungkin sudah dibayar, mungkin belum. Iya. Not done yet. Bedanya kita di situ. Oh ya, ini yang dan invoice financing masih jadi masalah ya. Kalau invoice financing ya kan dasarnya invoice financing adalah fatwa DSN mengenai kafalah ya. Iya, kafalah. Kafalah atau wakalah bilqard. Jadi kan salah satu dari dua itu yang dipakai. Nah, memang itu menjadi sesuatu yang sangat kontroversial ya. Bahwa apa sih yang kita bayar dari fee tersebut? Kan kalau yang menggunakan kontrak seperti ini mengatakan bahwa kafalah itu sebenarnya bukan kompensasi atas pinjaman, karena pinjam nggak dipinjam tetap bayar, dia adalah kompensasi atas reputasi. Contohnya kalau kita bank itu mengeluarkan LC atau BG ya. LC atau BG, meskipun pada akhirnya BG-nya tidak cair, fee tetap diambil sama bank. Iya. Kan? Kontrak kan seperti itu. Karena ya gue udah pasang muka nih ibaratnya gitu kan, bahasanya kan gitu kan kalau BG atau LC itu. Nah, di syariah dilakukan seperti itu oleh DSN MUI untuk invoice financing. Jadi ibaratnya gantian nih kita yang jadi wakil ente untuk nagihin ke si pemilik invoice-nya, debiturnya itu. Isi. Seperti itu. Oke. Perbedaan invoice sama PO. PO itu belum jalan bisnisnya. Belum jalan. Datang PO kan dia belum harus bikin barang, segala macam. Nah, ini yang bisa working capital yang bisa dibantu. Yang dibiayai sama. Oke, lanjut. Setelah itu udah. Ya, mungkin nanti insya Allah di 2025 ini kami juga tadi berangkat dari keingintahuan konsumen lebih jauh tentang produk keuangan itu sendiri, baik itu pembiayaan, investasi dan lain sebagainya. Itu insya Allah kami juga mengakomodir untuk pembelajaran seputar fikih muamalah, cuman yang lebih praktikal. Praktikal maksudnya di sini insya Allah ini akan jadi dari dua sisi, dari gambaran secara produk atau teknologinya itu akan kita bedah, kemudian dari sisi hukum syariahnya atau fikih muamalahnya seperti apa sih gitu. Ya mohon doanya. Siap insya Allah siap. Itu jadi lebih tahu nih sampai dalam-dalamnya tuh seperti apa sih gitu. Betul nggak Ustadz Abdurrahman Zahir termasuk bagian dari Aswakuna bukan? Ya, pemegang saham tapi ya minoritas. Abdurrahman Zahir, Masya Allah. Karena kemarin kan sempat ada webinar seminar bareng ya, bahas soal kripto sama beliau ya. Oke, berarti ke depan juga bakal bahas isu-isu kontemporer nih. Insya Allah ya. Karena apalagi kalau kripto kan jadi naras bahasa yang sedang kenceng banget ya. Cuman kalau untuk kripto saya udah akan mengundang Mas Putra. Untuk bahas lebih lengkap soal itu. Oke, kembali ke Aswakuna tadi. Kan ada beberapa produk ya. Ada Aswakuna Auto yang sifatnya kendaraan ya. Ada Aswakuna Home ya kan yang perumahan. Dan saya sempat lihat ada Aswakuna Umroh juga ya.
ada umroh itu gimana? Itu tadi lagi dari apa namanya, dari kami coba pivot tadi dan penyesuaian Ya. kayaknya ini tidak dijalankan lagi. Oh, nggak jalan lagi. Sebenarnya Aswakuna Umroh itu muncul dari partner-partner yang memang justru malah sedang coba pivot ke sana. Oh gitu. Jadi ya, dan itu memang ada pasarnya lah ya. Ada pasarnya, Umroh iya. dengan nyicil tuh banyak gitu. Iya. Ya, kita nggak bicara apakah itu selayaknya dilakukan atau tidak gitu. Itu kan perbedaan pandangan masing-masing. Mungkin secara pribadi misalnya saya nggak begitu senang misalnya umroh kecil, iya. kalau misalnya ada duit ya umroh. Ada langsung cash gitu ya. kan. Tapi ternyata banyak juga di luar sana yang mungkin faktor usia kah, atau pas waktunya bisanya sekarang nih gue nih gitu kan. Ya dia dengan alasan tersebut ngambil pembiayaan. Oh, untuk umroh. Oke. Nah, untuk saat ini sayangnya ya memang di Indonesia itu untuk pembiayaan umroh secara langsung gitu ya dengan akad ijaroh dan segala macam itu harus ada kerjasama dari si pemberi pembiayaan dan CIU travel. Oke. Jadi PKS dulu, baru mereka bisa berjalan berbarengan nih. Oh, oke. Makanya pada akhirnya justru corongnya itu dari si travel. Jadi travelnya tuh kayak umroh di sini bisa nyicil loh, mereka udah kerjasama dulu. Oh, sama pembiayaannya. Iya. Kalau lembaga pembiayaannya jualan langsung nggak bisa. Nggak bisa. Bukan nggak bisa, sulit lah, karena nanti pasti yang datang itu orang-orang yang sudah punya travel pilihan. Pas dilihat loh, travelnya nggak sama dengan travel rekanan kita, akhirnya ditolak juga. Gitu. Kalau pembiayaan travel langsung itu seperti itu sekarang. Itu berdasarkan regulasi, berdasarkan fatwa juga, memang harus seperti itu. Nah, tapi ada corong lain sebenarnya dari pembiayaan umroh ini, yaitu pembiayaan multiguna. Jadi misalnya menggadaikan aset, misalnya saya punya motor PC 2 misalnya di rumah. Itu kalau bisa digadaikan atau diberikan akad multiguna gitu ya, dengan akad Istijar itu yang ada di Fatwa Desen itu, saya bisa umroh sendiri. Oke. Gitu. Jadi motor 2 ini saya jual ke lembaga keuangan, mereka sewakan ke saya, gitu kan. Jadi saya selama nyicil itu sebagai penyewa bukan sebagai pemilik, karena sudah ditahan sama mereka. Iya. Tapi dengan itu saya bisa umroh. Gitu. Iya. Itu alhamdulillah Swakuna juga pernah melakukan itu. Pada saat itu memang agak absurd ya, jadi dia mau umroh cuma 25 juta tapi agunannya mobil. Oh. Ya itu agak absurd, itu saya juga ngapain orang agunin mobil buat umroh gitu kan. Tapi umroh dia sebulan. Oh gitu. Dan itu alhamdulillah lumayan lah, maksudnya ini bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang pengen umroh gitu. Dan itu ya alhamdulillah sudah kita lakukan juga. Oke. Saya penasaran dengan kata-kata absurd tadi ya Ustadz ya. Apa maksudnya Ustadz itu, kenapa nggak mobilnya aja dijual buat umroh gitu ya? Apa gimana Ustadz? Lebih ke dia cuma butuh uang 25 juta. Mobilnya harganya 150 juta. Iya. Jadi Agun kan cuma buat umroh gitu kayaknya. Orang ngapain gitu. Tapi ada yang seperti itu. Jadi dia aduh gue lagi pengen umroh nih gitu kan. Ternyata dia ini, kalau yang di kampung itu bahkan sampai jual tanah, jual sawah gitu-gitu. Jadi memang kadang-kadang kita mau bicara logis-logisnya nggak masuk akal atau nggak bagus secara finansial untuk nyicil umroh, ternyata ada dorongan emosional kah, ada dorongan spiritual yang membuat orang itu pokoknya gue umroh sekarang. Nah itu umroh sekarang. Nah itu yang kadang-kadang memang pasarnya di situ untuk pemilik umroh. Gitu. Mungkin karena ada tekanan spiritual juga kali ya, dalam artian lagi resah-resahnya kemudian mau segera berangkat, gitu. Lagi menggebu-gebu gitu, lagi semangat-semangatnya. Dia lagi butuh mungkin ya dia lagi kena masalah atau apa, dia butuh untuk refresh. Atau pasangan-pasangan yang baru nikah kemudian pengen honeymoon, nggak tahu baiknya kemana, mungkin langsung mau umroh. Produknya udah ada sekarang. Udah ada sendiri. Jadi para travel itu sekarang khusus menembak pasar itu. Jadi travel tuh ada yang sampai bikin umroh honeymoon. Itu misalnya ada yang 80 juta privat berdua doang. Oh gitu. 80 juta khusus. Mereka berdua diberangkatkan sendiri, nggak ada rombongannya. 80 juta berdua. Berarti mutawifnya private ya Seth? Pokoknya semuanya privasi. Pesawatnya privat gak? Pesawatnya ekonomi. Iya. Jadi dia
sampai ada yang bikin khusus kayak gitu, mau mereka ngurus satu itinerary hanya untuk pasangan ini doang gitu. Oke. Jadi memang pasarnya justru ada ya, memang umroh ini sekarang jadi bisnis tourism ya. Tourism. Tourism sekarang gitu. Jadi kayak bener-bener real pariwisata lah. Iya, pariwisata. Karena emang teman-teman saya juga yang baru menikah seringkali honeymoonnya akhirnya umroh semua gitu ya. Mungkin ketimbang ke luar negeri yang mungkin yang nggak nama keimanan gitu ya, biasanya ikut saja gitu kan umroh ya. Betul. Oh, ini menarik. Pasarnya ada dan sekitar 80 juta ya tadi ya harganya ya. Untuk yang umroh honeymoon. Honeymoon. Itu ada Iya. segitu, ada yang di bawahnya sedikit, ada Ada yang segitu. pokoknya tergantung spek Tapi lah. ada tour guide-nya ya. Tour guide-nya ada. Oh, ada. Ya, menarik. Oke, set kembali ke pembiayaan. Ada umroh tadi, ada Aswakuna Auto, ada Aswakuna Home. Bicara soal home, rumah ini kan harganya semakin naik ya. Artinya kan secara skala pembiayaan juga akan besar gitu ya. Bagaimana kemudian memanage uang yang besar ini, Ustaz? Apakah ada semacam kriteria pembayaran tertentu yang nggak boleh terlalu mahal, nggak boleh terlalu besar, atau seperti apa? Iya, mungkin saya berangkat dari isu terkait benar nggak sih di lembaga keuangan syariah itu sudah benar-benar syariah gitu. Oke, siap. Mungkin dari situ dulu karena nggak sedikit juga yang mempertanyakan itulah. Iya. Sebetulnya bukannya tidak bisa atau nggak ada, bahkan mungkin kita juga bisa untuk coba mengajukan bagaimana sih biar akad ini tuh sesuai syariah gitu. Meski dalam pandangan atau interpretasi kita mungkin belum syariah misalnya gitu kan kita bisa diskusi juga gitu. Kemudian kalau yang di Aswakuna itu bahkan kami melihat beberapa itu sudah sesuai syariah gitu. Oke. Iya. Tapi memang dari bank syariah itu sendiri atau lembaga keuangan syariah itu sendiri kalau dia menyampaikan kami syariah loh, ya memang dia kan karena itu jualannya dan dia jualan gitu. Akhirnya saya sempat waktu itu ketemu salah satu direktur bisnis BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Ya dia bilang ini tuh kami ibaratnya butuh untuk menyampaikan bahwa produk ini tuh sesuai syariah itu nggak bisa kami nih yang menyampaikan langsung gitu. Butuh influencer, ibaratnya influencer gitu, atau pihak ketiga gitu. Nah makanya di sini Aswakuna juga di situ menjadi misinya Aswakuna untuk coba menjelaskan ke masyarakat gitu bahwa kan kami juga bukan lembaga keuangan syariah gitu. Kami hanya menyalurkan pembiayaan gitu. Intermediary. Oke. Gitu. Nah di situ mereka bilang juga butuh gitu. Jadi ya disinilah peran Aswakuna untuk bantu menjelaskan itu gitu. Nah mungkin kalau terkait produk pembiayaan rumah itu sendiri mungkin bisa Ustadz Devin yang menjelaskan. Jadi pertanyaannya kan bagaimana seseorang itu memanage uang ya untuk bisa membayar KPR itu ya. Sebenarnya kan gini, bank itu sudah memberikan batasan kepada kita berapa sih maksimal kita nyicil sebulan. Jadi kalau bank-bank partner kita itu bervariatif. Jadi ada yang 30%, ada yang 35%, ada yang 40% sekarang. Nah itu sebenarnya kalau teman-teman mau aman nih ya, itu kurangin lagi 10%. Jadi misalnya dari bank ini 30, ya teman-teman kurangin deh 10%, jadi maksimal cicilan 20%. Oke. Nah itu saya pribadi, tapi ada dasarnya mungkin dari ilmu perencanaan keuangan bahwa pembayaran konsumtif itu ya 20%. 20% lah ya. Ya. Kan gitu kan kalau kita bicara perencanaan keuangan Ya, itu AWP kan situ ya. AWP dan sampai atas lah ya, sampai CFP itu kan sebenarnya pasti konklusinya sama bahwa pembiayaan konsumtif itu nggak boleh terlalu banyak. Kenapa saya bilang konsumtif? Bahwa rumah ini kan sebenarnya dibilang investasi juga enggak kita pakai gitu ya. Dan kalau misalnya kita bilang investasi, maka ROI dari apresiasi rumah itu sekarang di Indonesia lah sudah secantik dulu gitu zaman mungkin boomers orang tua kita ini kalau beli rumah, saya beli dari segini terbang 30 kali lipat dalam waktu 20 tahun misalnya. Pertama mereka nungguin 20 tahun. Kita
Kalau kita bandingkan zaman mereka, mungkinnya mereka beli tahun 80-an ke 2000, terus dari tahun 2000 ke 2024, itu pasti apresiasinya akan dari begini jadi begini. Stagnan ya, lebih Nggak stagnan, jadi growth-nya nggak secepat growth-nya, itu. Oh ya gitu. Enggak eksponensial ya. Iya, karena financial premiumnya tuh udah kegedean gitu. Iya. Oke. Dan akhirnya sekarang kita melihat kan banyak rumah yang dijual bahkan di kawasan-kawasan mewah seperti Menteng itu, mereka menjual sulit juga dapat bayarnya karena udah kemahalan harganya. Nah, jadi kalau misalnya kita beli rumah itu, anggaplah itu sebagai konsumsi. Kita memang tinggal di rumah itu. Tinggal ya. Karena kita nggak ada, kecuali memang ya very savvy property investment yang memang udah paham deh cara main properti seperti apa. Nah itu beda. Tapi kalau kita sebagai orang biasa nih yang beli rumah untuk ditinggalin sama anak cucu gitu kan, kita nganggapnya sebagai konsumtif. Kalau konsumtif berarti jumlahnya harus dikurangi. Oh iya benar. Karena kita harus menjaga saving rates kita kan, biar bisa investasi, biar bisa untuk mungkin modal bisnis dan lain sebagainya untuk ini. Karena rumah itu kan menjadi sesuatu yang menarik cash flow dari kita nih. Kita gaji 12 juta misalnya, sama istri juga 12 misalnya 24 juta. Kita KPR misalnya harganya 6 juta aja di daerah Citayam misalnya gitu ya. Itu sudah 25% dari penghasilan kita buat bayar rumah tuh. Iya. Jadi kita harus pertimbangkan tuh. Jadi maksudnya ketika dikasih simulasi, penghasilan kita berapa nih? Kebutuhan berapa? Nah, jadi kita tahu tuh beli rumah yang berapa. Dan itu juga menjadi penentu ketika kita mikir sewa atau sekalian KPR. Iya. Karena misalnya, sewa murah kok. Dan ternyata mungkin pekerjaannya harus pindah-pindah kah, harus dinas segala macam. Mungkin belum tentu juga waktu saat ini saya beli. Ternyata enakan sewa deh. Mungkin 2 tahun lagi gue pindah kerja ke tempat lain gitu kan. Atau misalnya dinasnya digeser, misalnya dia orang kemen lu gitu kan ya, yang dinasnya pindah-pindah gitu setiap 3 tahun. Belum tentu juga dia butuh beli rumah kan. Orang dia rumahnya dikasih terus tiap 3 tahun gitu kan ya. Paling dia justru apa yang dia lakukan, dia nabung untuk beli rumah hari tua. Hari tua ya. Dan itu tidak harus berhutang. Gitu. Jadi meskipun kami ini adalah penjual KPR gitu ya, tapi maksudnya kami itu selalu maksudnya butuh nggak sih untuk KPR. Kalau misalnya enggak, jangan nyemplung dulu ke dalam hutang. Oke, ini menarik. Oke, Ustaz, tadi masalah manage uang ya, pendapatan kita akan ditarik ya, cash flow kita akan ditarik ketika kita mencoba untuk KPR. Cuma ada satu fase mungkin di mana cash flow kita juga akan sakit lah, ya, entah karena pekerjaan di PHK atau karena bisnis nggak lancar dan sebagainya. Bagaimana kemudian memanage risiko ini? Karena kan dalam syariah secara pure nggak boleh ada denda, ya kan, dan nggak boleh ada hal-hal yang sifatnya itu merugikan konsumen lah. Bagaimana Ustadz menanggulangi hal tersebut? Jadi kan kalau manajemen risiko seperti itu kan sebenarnya dari bank ya, dari kami gitu, dari lembaga yang menjadi partner kami. Mereka sudah punya pertama ada QIC-nya, pengecekan gaji dan segala macam. Kalau misalnya terjadi apa-apa, biasanya kan gini, kalau COVID itu, misalnya terjadi pas COVID ya, kita bicara tahun COVID 2020. Itu kan pertama ada pelonggaran kredit dari pemerintah. Jadi banyak kredit yang nggak bisa dibayar, akhirnya dibekukan atau dilonggarkan. Di spread. Setiap time-nya dilakukan. Dan itu juga kan yang membuat saham bank besar di tahun 2024 ini pada anjlok. Nya itu berasal dari makhluk zaman COVID ini yang dari buku jadi cair. Ya kan ya? Iya. Dan akhirnya sekarang orang-orang yang invest di bank-bank besar itu, meskipun ini nggak selalu syariah ya, mungkin beli sampai sih tafadhol gitu kan, harganya juga bagus. Tapi bukan nasihat finansial, ingat. Tapi intinya kan kayak gitu. Jadi maksudnya dari pemerintah sendiri membuat regulasi untuk menanggulangi bahwa memang suatu saat bisa terjadi ya pupu happens lah ya, maksudnya ya COVID lah, apalah segala macam. Mungkin dalam 20 tahun terakhir nih kita sudah mengalami 3 krisis ekonomi ya. 2000 itu ada .com burst kan ya, bubble ya. Ya 0809 housing crisis kan, kita juga kena gitu. Ya housing crisis. COVID dan sekarang resesi. Jadi maksudnya kita ini hidup justru di zaman dimana susah itu lebih gampang dibandingkan enak gitu loh. Dan akhirnya bank-bank ini kan sudah memahami cara mereka memanage resiko, gimana caranya mereka kalau misalnya dia kena PHK seperti apa. Terus kalau misalnya
wafat seperti apa. Karena kalau yang wafat biasanya kan ada asuransinya. Asuransi syariah khusus pembiayaan. Jadi kalau misalnya kita lagi ngeredit tengah jalan tiba-tiba qadarullah ketabrak wafat misalnya, kita nggak tahu apa yang terjadi di hidup kita gitu ya. Itu ada asuransi yang mengcover, jadi ahli warisnya nggak bayar. Oh, I see. Ya. Gitu. Oke. Hal-hal seperti itu yang di-manage sama bank. Oke. Nah, itu kan pertanyaan dari gimana banknya manage gitu. Iya, kan. yang bank manage. Nah, kalau kita ya tadi jangan gede-gede utangnya gitu. Jangan sampai kita gaji 7 juta tapi KPR-nya misalnya 4 juta. Wah, keok banget tuh. Biasanya dilakukan dengan cara-cara yang tidak memenuhi SOP bank. Jadi saya punya teman, dia gaji sekitar 6 juta lah ya. Dia bisa dapat kredit senilai 2,5 juta gitu. Itu jadi pertanyaan itu. Apakah pegawai banknya ini sengaja ngejar KPI lalu dilonggarkan risknya gitu kan? Atau apa nih? Apa tahu banknya gimana gitu. Karena dengan size bank yang memberikan kredit ini biasanya nggak di atas 30%, tapi di 40% ke atas. Jadi kayak gitu. Lebih ke kalau SOP-nya bank itu sudah the most proven financial model tuh bank udah. Dari segi manajemen risiko nggak ada yang lebih jago dari bank. Kalau manajemen risiko bapak-bapak yang di gedung bank yang tua-tua itu mereka tahu apa yang mereka lakukan, makanya gaji besar gitu. Iya kan? Iya. Mereka itu bukan orang sembarangan itu. Nggak ada mereka bandingannya sama perusahaan-perusahaan yang baru muncul, startup yang fintech yang keren-keren itu manajemen risikonya sama mereka jagoan mereka ya. Jagoan mereka gitu. Iya. Nah, kalau dari personal jangan terlalu besar nilai hutangnya. Pastikan bahwa kalau misalnya dipotong gaji 50% kayak Covid kemarin, kita masih bisa bayar cicilan. Baik. Oke, kita akan coba main simulasi. Misalkan saya nih pengen pembiayaan ya. Let's say gaji 10 juta misal. Terus saya mau biayain ke Aswakuna. Apa yang kemudian akan ditawarkan atau disampaikan atau jadi pertanyaan di Aswakuna? Mungkin Anda analisis dulu nggak dari saya, atau langsung Aswakuna lempar ke mitra terkait? Mungkin saya jawab ya. Jadi kalau masuk ke kami, pertama kami tanya dulu kebutuhannya apa. Oke. Jadi kebutuhannya apa, lokasi di mana, karena kan dulu kami belum sampai seluruh Indonesia nih jangkauannya. Kalau misalnya dari Papua, mohon maaf, kami belum bisa gitu. Mungkin suatu saat kita dapat partner, karena memang jangkauan bank syariah di Papua kan jarang. Iya, oke. Bahkan Bank Indonesia itu khusus mencari pegawai untuk menyebarkan ekonomi syariah di Papua. Mereka ada profesionalnya kayak gitu profesional hiringnya tuh kayak gitu ya. Susah juga jadinya dapat syariah di Papua gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah tahu nih kebutuhannya apa, terus kira-kira lokasi di mana bisa kita jangkau atau tidak gitu. Itu kita baru cari partner yang pas. Baru cari partner yang pas. Oke. Pas. Nanti biasanya dari partner mungkin minta dokumen khusus slik dulu biasanya. Sliknya ya. Teman-temannya itu. Kalau sliknya aman, baru mereka dari banknya akan langsung menghubungi. Oke, berarti langsung aja pihak bank menghubungi ya. Karena mereka memang lembaga keuangan ini beda dengan investor pribadi. Makanya investor pribadi itu kan senang bermain dengan yang namanya private equity dan segala macam, itu kan yang memang melakukan semua hal untuk mereka gitu kan. Kalau bank ini terbalik. Kasih referral aja, kita yang manage. Siap. Jadi kita cuma bantu-bantu ketika ada permasalahan komunikasi. Kemarin misalnya di KPR itu ada nasabah yang pengen akadnya bukan akad A, pengennya akad B. Nah, itu yang bantu komunikasikan kita. Gitu. Oke. Tapi kalau proses-proses kayak dokumen segala macam itu bank pasti mintanya sendiri, urus sendiri. Karena bank itu manajemen informasinya kan harus rahasia segala macam. Jangan terlalu banyak pindah tangan lah kalau dokumen dan segala macam. Langsung antara konsumen dengan bank. Oke, siap. Kita cuma bantu kalau misalnya nasabahnya tiba-tiba, kok akadnya ini sih menurut dia nggak syariah nih, menurut kita syariah nih. Iya. Dia maunya akadnya ini gitu. Nah, itu kita komunikasikan. Oke, itu komunikasikan. Itu sudah kita coba dan berhasil. Berarti bisa diubah akadnya ya sesuai dengan bisa diganti kalau memang kondisinya memungkinkan. Terkadang yang agak masalah itu kalau misalnya nasabahnya minta akadnya A, tapi ya nature pembiayaannya nggak akad A, yang nggak bisa dilakukan gimana juga ya, nggak mungkin gitu loh. Iya. Misalnya dia mau
bikin untuk baju misalnya. PO baju yang belum ada terus dia mintanya merubah. Lah. Ya kesian banknya. Nanti banknya berarti harus nge-PO bahannya, nge-PO kerjanya, nge-PO ininya, dan itu banyak sekali pelanggaran syariah di situ. Iya, siap. Jadi ada klien konsultasi kami juga dulu gitu ya. Dia mau pembiayaan modal kerja dan segala macam, dikasih merubah tantangan di depan, padahal kan nggak boleh. Bank itu belum punya barang udah keburu tantangan merubah rentengan sampai habis gitu kan. Karena emang nggak nature di situ. Nggak nature di situ. Bank itu memaksakan, dianya juga memaksakan, nggak syar'i. Nggak syar'i. Iya. Emang yang dikhawatirkan kalau mau dipaksakan akadnya malah akadnya melanggar syariat ya. Karena memang nggak nature-nya untuk dibiayai. Nggak nature di situ. Siap. Oke, Ustadz Ahmad dan Ustadz Devin, mungkin kita masuk ke sesi terakhir ya, closing statement terkait dengan bisnisnya Aswakuna ini. Mungkin ada saran buat mereka yang pengen menggunakan Aswakuna ini, seperti apa baiknya, seperti apa kemudian yang bisa ditawarkan. Monggo, Mas Ustadz. Jadi memang ya Aswakuna ini hadir semoga bisa menjadi penjembatan antara bagaimana teori keuangan Islam atau fikih muamalah itu sendiri dengan praktik nyatanya di lapangan begitu. Jadi kita bisa terus menyesuaikan dengan zaman atau ini kan eranya era disrupsi ya. Jadi pace-nya sangat cepat gitu dan selalu berkembang gitu. Dan bagaimana agar fikih muamalah ini tuh terus relevan, benar-benar real gitu, bisa kita aplikasikan, implementasikan gitu. Nah, itu juga yang jadi dasarnya Aswakuna tuh seperti itu, agar tetap relevan. Oke. Ustaz Devin, monggo. Ya ini kan sebenarnya kayak setengah hard selling kita jadinya ya, tapi gini, kita itu insya Allah menjadi partner yang transparan untuk teman-teman semua. Jadi kalau misalnya di luar ada partner yang mengenakan success fee untuk nasabah gitu ya, itu menurut kami misalnya memberatkan, insya Allah kami tidak mengenakan itu untuk konsumen. Jadi itu salah satu advantage kami. Kalau misalnya di tempat lain, saya nggak bisa nyebut merek, itu nasabahnya misalnya dia dapat pembiayaan 500 juta, akadnya apapun, si partner, si broker, kan kami ini kan sebenarnya broker atau arbitrage lah ya, itu dia minta 2,5% dari nasabah, itu memberatkan. Dan insya Allah kami menghilangkan hal tersebut dari nasabah-nasabah yang konsumen ya, bukan yang untuk bisnis. Kalau yang bisnis nanti ada lagi ya, ada mekanismenya ya. Nah itu kami. Yang kedua adalah insya Allah kami mencoba untuk lebih, kita ngomongnya lebih in touch dengan teman-teman yang konsultasi atau yang pembiayaan. Jadi terkadang problemnya teman-teman itu ketika berkonsultasi dengan beberapa ustadz gitu ya, kita nggak bisa nyebut namanya, bahwa ustadz itu seems out of touch. Jadi dengan ketika si A udah ngomong ke sana sini, ustadznya nggak relate. Nah, dengan pengalaman kami ini ya, kami kan ibaratnya Ustadz Hasan pernah kerja di industri tech juga, saya juga pernah, saya sekarang pun masih di fintech gitu ya. Itu insya Allah kami mencoba untuk menjadi relate dengan teman-teman semua. Jadi ketika konsultasi itu teman-teman puas karena you understand what I mean gitu. Siap. Jadi ketika teman-teman ngomong, mas saya gini, saya paham kok gitu loh, karena saya punya teman yang memiliki masalah yang serupa, atau saya pun merasakan hal yang serupa gitu. Jadi insya Allah kami menawarkan itu ya, pertama untuk pembiayaan kami mencoba transparan, insya Allah nggak banyak hidden fees dan lain-lain. Yang kedua untuk konsultasi, insya Allah kami yang mungkin saya bisa ngomong, kami mungkin yang paling relate dengan teman-teman yang konsultasi dibandingkan quote-unquote yang lain gitu. Karena kami merasakan apa yang teman-teman rasakan, karena kami profesional juga. Dan insya Allah ketika teman-teman ngomong tuh kayak ngomong ke teman aja lah, jadi saling paham masalah lah. Dan itu saya sudah coba, dan alhamdulillah saya merasa bahwa saya bisa relate lah ke teman-teman yang konsultasi gitu. Siap. Insya Allah itu. Ada lagi? Iya, tadi menyambung Ustadz Devin. Jadi memang di Aswakuna ini selain kita juga
di keilmuan fikih muamalahnya itu kita kuatkan. Juga sebagian besar juga yang kita jalin kerjasama asatidzah atau konsultan itu juga adalah praktisi gitu. Jadi itu kenapa tadi yang disampaikan Ustaz Devin, kita bisa sangat mungkin dibilang sangat relate lah gitu dengan ketika sesi konsultasi tersebut gitu. Oke, siap. Oke, teman-teman, itulah perbincangan kita terkait dengan bisnis Aswakuna. Buat kalian yang pengen ikut serta dalam artian pengen mencoba pembiayaannya atau ingin mensupport dari sisi sosial medianya, bisa follow akun Instagram Aswakuna ya, di @aswakuna. Nanti saya juga taruh linknya di deskripsi. Dan itulah perbincangan kita, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.